Berkisah tentang seorang wanita yang sudah berkeluarga yang mempunyai tetangga yang ternyata suka diam-diam memperhatikannya. Sampai pada suatu hari, tetangganya sendiri itu malah nekat masuk ke rumahnya tanpa izin agar bisa berduaan dengan wanita ini saat suaminya sibuk bekerja. Apakah yang akan terjadi dengan wanita dan tetangganya ini di ending cerita? Penasaran gimana alur cerita dari film ini? Siapkan cemilan kalian, langsung aja kita gas ke pembahasannya cuy. Film diawali scene yang menampilkan di suatu pagi hari, terlihat sepasang suami istri yang baru saja keluar dari rumahnya mereka, guna sang istri berniat untuk mengantarkan suaminya bekerja, sembari membawa sekantong plastik yang berisi sampah untuk membuangnya. Sang istri bernama Meguri, dan sang suami rambut godek kiri dan kanan yang tidak disebutkan namanya ini, kita kasih nama Kipli aja ya, mantap nih Kipli lagi ya. Di tengah pembicaraan dengan istrinya, Kipli Godek pun bilang kalau ia sepertinya akan pulang terlambat pada hari itu karena ada pekerjaan tambahan yang diberikan atasannya di kantor. Dan setelah meminta maaf, Kipli Godek pun berpamitan dengan istrinya dan pergi bekerja setelahnya. Setelah sang suami sudah pergi, sembari menaruh sampah untuk dibuang, Mbak Megu pun menyapa seorang pria yang sedang berada di sana, yang juga kebetulan sedang bersih-bersih dan ingin membuang sampahnya. Pokok permasalahan dan hal aneh pun terjadi saat Mbak Megu sudah kembali ke rumahnya. Pria bibir kesetrum melipir ke kiri yang baru saja disapa Mbak Megu malah memeriksa barang Mbak Megu yang sudah dibuang dan membawanya ke rumah untuk diciumi. Aduh nih, astaga, jorok banget cuy, skip aja skip. Dan ternyata sebuah fakta pun terungkap kalau pria bibir kesetrum selama ini ternyata memang suka memperhatikan Mbak Meguri, yang dimana itu bisa terlihat dengan banyaknya foto Mbak Megu yang dipunyainya yang ia tempel di dinding rumahnya. Pada besoknya, terlihat Mbak Megu yang baru saja keluar dan mengunci pintunya karena ingin pergi untuk berbelanja. Akan tetapi di siang hari itu, saat Mbak Megu sudah pergi, malah muncul seseorang yang menggunakan topeng, yang topengnya melipir ke kiri dan tidak rata untuk dipasang. Pria topeng Spider-Man hitam sebelum mendapatkan kostum ternyata adalah seorang pencuri yang ingin membobol rumahnya Mbak Megu. Melihat Mbak Megu sudah pergi, pria bertopeng kepala timun pun langsung melancarkan aksinya untuk membobol jendela dan masuk ke dalam rumah. Akan tetapi ganjilnya, bukannya mengambil barang elektronik yang berharga seperti laptop, kulkas, kompresor, genset, mesin tandon air atau antena wifi, pencuri bertopeng kepala timun malah mencari penutup gunung saljunya Mbak Megu dan mengantongi foto Mbak Megu bersama Kipli Godek suaminya. Lalu pada malamnya, saat Mbak Megu bersama Kipli Godek berada di kamar, ia pun dibingungkan saat ngeh melihat fotonya dengan sang suami yang sudah tidak ada di sana. Karena terlalu asik, Kipli Godek yang lagi sibuk membaca komik serial Tsunade pun dengan acuhnya menjawab, paling itu hanya perasaan Mbak Megu istrinya, dan tanpa sadar membuang foto mereka berdua ke tempat sampah. Besoknya, yang kebetulan hari itu adalah hari libur suaminya bekerja, lagi-lagi dengan secangkir teh dan koran berisi Tsunade Bacan, Kipli Godek pun terlihat menemani Mbak Megu istrinya yang sedang bersih-bersih rumah sambil tungging-tungging. Akan tetapi setelah adegan bersih-bersih tungging-tungging yang berdurasi 4 menit berakhir, Mbak Megu malah menemukan pintu kaca jendela rumahnya yang rusak dan segera memanggil sang suami untuk memeriksanya. Tahu kalau ia juga tidak bisa memperbaiki pintu itu, Kipli Godek pun bilang kalau ia akan memanggilkan tukang pada besok harinya agar Mbak Megu merasa aman di rumah saat sang suami bekerja. Lalu saat tukang sudah datang besok paginya, Mbak Megu yang sendirian di rumah, ia pun terlihat membuatkan minum untuk tukang yang sedang bekerja. Saat Mbak Megu bertanya kepada tukang apakah pintunya bisa diperbaiki, tukang yang juga terlihat misterius ini pun menjawab kalau pintunya sudah sangat rusak dan material yang dibutuhkan harus inden dan harus menunggu seminggu baru bisa datang. Dan saat tukang sudah pulang, Mbak Megu yang harus keluar belanja bahan makanan pada sorenya, ia pun harus meninggalkan rumah dan berjalan pergi. Akan tetapi saat Mbak Megu sudah pergi, malah muncul pria bibir kesetrum yang ternyata ialah pencuri bertopeng kepala timun yang selama ini kita kenal.
Saat pria kepala timun topeng melipir masuk ke dalam rumah, di sisi lain, Mbak Megu yang baru saja teringat kalau ia belum mengunci jendela, ia pun langsung kembali ke rumah untuk mengunci jendelanya dengan menurunkan rolling door hidroliknya. Mbak Megu yang tidak sadar kalau di belakangnya ada Sub-Zero hitam sudah menghadang, Mbak Megu pun harus menelan rasa pahit saat ia disekap dan merasakan cangkulan bertubi-tubi oleh ninja aliran hitam. Malamnya, saat berada di kamar, Mbak Megu yang syok karena sudah dicangkul makhluk goib, ia pun terlihat depresi dan tidak bersemangat saat sang suami mengajaknya untuk cangkul-cangkul. Yang dimana ternyata dengan sebuah kamera, Sub-Zero hitam malah merekam cangkul-cangkulnya mereka dan mengancam Mbak Meguri akan menyebarkannya kalau Mbak Meguri memberitahu kepada siapapun. Dan pada besoknya, saat Mbak Megu kembali dari belanja bahan makanan, karena sudah ketagihan dengan sebuah obat bius cair, Nob Saibot ninja kegelapan ini pun langsung menerjang Mbak Megu dari belakang dan membiusnya agar segera pingsan. Melihat Mbak Megu yang sudah terkapar, Saitama kelamaan tinggal di Afrika ini pun langsung menggotong Mbak Meguri ke dalam kamar dan mencangkulnya dengan keadaan damai dan lapang hati. Dan filmnya pun berakhir saat Spider-Man Venom bibir kesetrum Sub-Zero hitam ninja kegelapan Nob Saibot kepala timun mengungkap identitasnya yang ternyata adalah orang yang sama, yaitu tetangga Mbak Meguri sendiri, cuy. Aduh nih. Oke guys, ya mungkin segini aja ya untuk pembahasan film Asia kali ini ya. Ini bagi kalian yang pengen nonton full movie-nya, kalian langsung aja search nonton film MEYD strip 094 di Google Chrome cuy. Dari film ini kita bisa belajar, meskipun kita hidup sebagai makhluk sosial dan pasti membutuhkan bantuan orang lain untuk hidup, tidak peduli seberapa dekat, kita harusnya bisa menjaga diri dan menyiapkan mental untuk melawan siapa saja yang berniat jahat dengan hidup kita, dan belajar memilah siapa saja yang bisa dipercaya dan siapa saja yang tidak cuy.